Pertama kita akan bahas mengenai proses terjadinya petir. Nah, kamu pasti sering ngeri atau takut ketika melihat petir, bukan? Nah, sebenarnya petir itu adalah salah satu fenomena listrik statis, di mana terjadi lonjakan sejumlah muatan listrik. Atau petir itu adalah pelepasan muatan yang terjadi antara awan dalam awan atau antara awan dengan tanah. Sekarang kamu bisa lihat gambar berikut ini. Ini kita misalkan sebagai awan, lalu ya ini kita misalkan sebagai permukaan bumi. Nah, pertanyaan saya, mengapa petir selalu terjadi saat musim hujan? Itu dikarenakan saat musim hujan, keadaan udara mengandung banyak air yang menyebabkan kadar isolasinya turun sehingga arus atau muatan listrik lebih mudah mengalir. Lalu, apa hubungan muatan listrik dengan petir? Nah, jadi sebenarnya petir itu terjadi ketika ada daya tarik-menarik antara elektron yang ada di petir terhadap proton yang ada di permukaan bumi. Nah, perhatikan gambar awan berikut. Nah, di sini kalian bisa lihat ada muatan negatif dan di atas ada muatan positif. Sebenarnya di awan itu terjadi yang namanya pergerakan muatan positif dan muatan negatif, di mana muatan positif akan bertemu di satu sisi dan muatan negatif akan bertemu di satu sisi. Nah, maka di situ artinya muatan negatif akan berkumpul dan muatan positif sesama muatan positif akan berkumpul. Lalu bagaimana dengan permukaan bumi? Muatan di permukaan bumi itu ada muatan positif dan ada muatan negatif. Nah, sekarang kita lihat gambar kedua. Nah, di gambar kedua itu, kamu bakalan melihat bahwa mulai terjadi yang namanya pelepasan muatan. Pelepasan muatan negatif dari awan yang akan turun ke permukaan bumi. Nah, setelah itu di gambar 3, kamu akan lihat bahwasanya pelepasan muatan negatif ini fungsinya adalah untuk agar muatan itu mencapai kesetimbangan. Nah, di sini kamu lihat semakin banyak muatan negatif yang turun, berarti bahwasanya di sini terjadi pembuangan elektron dari awan ke bumi yang fungsinya untuk mencapai kesetimbangan. Nah, pada proses ini digunakan adalah media udara. Maka dari itu tadi yang saya katakan ketika hujan turun, maka isolasi udara itu akan berkurang yang menyebabkan elektron ini lebih mudah mengalir ke bawah. Lantas, ketika elektron ini mulai turun ke bawah, otomatis proton yang ada di permukaan bumi itu akan terikat, akan mulai naik ke atas. Lalu di gambar D ini, kita akan melihat bahwa sudah terjadi ledakan. Artinya apa? Sudah terjadi petir. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara, maka akan terjadi ledakan. Ini dia, sudah terjadi ledakan, di mana ion negatif bertemu dengan ion positif. Dan ion positif ini akan semakin banyak kan? Di sini di bagian C, ion positif akan semakin banyak. Lalu di bagian D, ion positif itu akan semakin banyak yang tertarik ke atas. Lalu di bagian E, kita bisa melihat bahwa terjadi yang namanya sambaran balik. Sambaran balik artinya si muatan positif ini naik ke atas. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk menyeimbangkan perbedaan potensial. Itu bagaimana proses terjadinya petir tersebut. Lantas dapat kita simpulkan bahwa petir itu terjadi karena adanya perbedaan potensial antara awan dan bumi atau antara awan dengan awan lainnya. Jadi petir bisa terjadi dua. Yang pertama awan dengan bumi, yang kedua awan dengan awan lainnya. Lalu bagaimana dengan bunyi guntur setelah petir atau gemuruh? Nah, suara itu tercipta ketika petir melewati udara, menyebabkan udara jadi panas dan dingin sehingga dia akan menghasilkan gelombang tekanan yang besar. Jadi begitulah sebenarnya fenomena terjadinya petir. Oke. Sekarang lanjut ke jenis-jenis petir. Nah, jenis-jenis petir itu ada sambaran langsung, ada sambaran tidak langsung. Sambaran langsung bisa disebut direct stroke dan sambaran tidak langsung indirect stroke. Nah, apa itu sambaran langsung? Sambaran langsung itu adalah
Sambaran petir yang langsung ke arah fasa konduktor dan penunjang fasa konduktor seperti tiang. Contohnya terjadi pada tower ataupun kawat petir. Lalu kalau sambaran tidak langsung atau indirect stroke itu apa? Dia adalah peristiwa sambaran petir yang terjadi di dekat sistem tenaga. Nah,